تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini banyak memberikan nasihat dan manfaat buat diri kita semuanya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, ada sebuah hikayat yang datang dari Aqramah. Anna rajulan marra ala syajaratin tu'badu min dunillahi faghadaba 'alaiha fa akhadha fa'san wa rakiba khimarahu wa tawajjaha ila syajarati liyaqta'aha. Ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita bahwasanya ada seorang laki-laki min ahlil ibadah, ada seorang laki-laki yang senang dan sangat amat kuat ibadahnya. Marra ala syajaratin tu'badu min dunillahi faghadaba 'alaiha. Satu ketika laki-laki yang ahli ibadah ini marra ala syajaratin tu'badu min dunillah. Laki-laki ini lewat di sebuah pohon tu'badu min dunillah. Jadi ada pohon besar tua, kemudian pohon ini dikeramatkan, pohon ini dianggap angker. Banyak orang yang pasang ancak, ada bekakak ayam, ada kopi, ada susu, ada gudang garam merah, dan berbagai macam-macam ditaruh di tampah. Kemudian ancak ini dibawa dan ditaruh di bawah pohon. Ada lagi orang yang datang pesugihan nyari kekayaan. Ada lagi para janda, para duda nyari pasangan datang ke pohon ini juga. Ya, istilahnya, kata kasarnya,
pohon ini menurut mereka membawa keberkahan. Akhirnya banyaklah manusia yang menyembah pohon ini min dunillah. Mereka menyembah pohon tapi tidak menyembah Allah. Faghadiba 'alaiha. Melihat kejadian yang aneh, melihat kemusyrikan yang ada, maka laki-laki yang ahlul ibadah ini marah, kesel melihat orang yang seharusnya menyembah Allah tapi malah menyembah pohon. Nah, akhirnya laki-laki yang ahlul ibadah ini pulang, balik lagi ke rumahnya. Fa akhadha fa'san wa raqiba qimarahu. Balik lagi ini laki-laki yang senang menyembah Allah, yang ahlul ibadah ini, fa akhadha fa'san, pulang nyampe rumah dia bawa kampak. Dia ambil kampak. Wa raqiba qimarahu, kemudian dia naik kendaraannya, dia naik keledainya. Wa tawajjaha ila syajarati liyaqta'ah. Berangkatlah laki-laki yang ahlul ibadah ini dengan mengendarai keledai, kemudian dia bawa kampak, dia menuju pohonan yang disembah oleh manusia. Liyaqta'ah, tujuannya laki-laki ini mau menebang pohon. Jangan sampai orang-orang manusia ini menjadi musyrik gara-gara gara-gara. Bisa dianalisa nggak ini? Bisa dipahami nggak? Falakiyahu iblisu fi surati insanin. Di pertengahan jalan, sebelum laki-laki yang ahlul ibadah ini sampai kepada titik tujuannya, sampai kepada sebuah pohon yang akan ditumbangkan dan ditebangnya, maka di pertengahan jalan laki-laki ini ketemulah iblis fi surati insan. Dia ketemu iblis yang berbentuk manusia. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, malaikat terbuat dari apa? Setan, iblis, jin terbuat dari nar. Nah, kedua makhluk ini qabilus syakli. Kedua makhluk Allah yang terbuat dari nur dan makhluk Allah yang terbuat dari nar, ini qabilus syakli, bisa berbentuk apa saja yang dia mau. Nah, iblis pun akhirnya bertemu kepada ahlul ibadah ini ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Faqala lahu aina tazhab. Kemudian kata iblis kepada laki-laki yang ahlul ibadah yang berangkat membawa kampak untuk menumbangkan pohonan yang disembah oleh manusia, kata iblis, aina tazhab. Bapak ini mau kemana? Tuhan mau kemana? Mau menuju kemana ini? Faqala ila sajaratin tu'badu min dunillah. Nah, kata laki-laki ini, saya mau ke pohon sana. Saya mau tebang itu pohon itu. Tu'badu min dunillah, karena pohon ini, gara-gara pohon inilah banyak manusia yang tidak menyembah Allah, malah musyrik, malah menyembah pohon. Kata orang yang ahlul ibadah. Wa ahidullah ahdan an aqta'ah. Kata laki-laki yang ahlul ibadah ini kepada iblis, saya sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pohon ini harus saya tumbangkan. Pohon ini harus saya tebang. Pohon ini harus rubuh, pohon ini harus gak ada lagi, biar tidak ada lagi manusia yang menyembah pohon selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu iblisu alaihi la'nah ma laka walaha daqataha falam yad. Kemudian kata iblis, ketika ia mendengar laki-laki ini akan menuju ke pohonan yang disembah oleh manusia,
maka kata iblis ini malaka walaha dapat aha falam yad. Kata iblis, udah diemin aja itu pohon, nggak usah diapa-apain, nggak usah diganggu, nggak usah ditebang, biarin saja. Fatakhasama fasara iblisu salasa marat. Akhirnya kata laki-laki yang ingin menebas pohon itu, tidak, apapun yang terjadi, pohon ini harus saya tebang. Pohon ini harus tumbang, pohon ini harus enggak ada, biar tidak ada lagi manusia yang musyrik. Fatakhasama. Akhirnya laki-laki yang ahlul ibadah berkelahi dengan iblis. Fasara iblisu salasa marat. Akhirnya iblis nyungsep di pinggiran sawah. Tumbang ini iblis. Baru 2 jurus saja ini iblis sudah kalah. Kalah dengan ahlul ibadah yang tujuannya mau menghilangkan kemusyrikan. Kalah dengan ahlul ibadah yang tujuannya mau menumbangkan dan merubuhkan pohon yang disembah oleh manusia. Falamma abada iblisu anhu qala lahu irja' wa ana u'tika kulla yaumin arba'ata darahim. Dan ketika iblis sudah tidak mampu lagi mengalahkan laki-laki yang ahlul ibadah ini, sudah tidak kuat lagi melawan, 2-3 jurus yang ia pasang, nyongsep lagi ke galangan sawah. Akhirnya kata iblis, irja' wa ana u'tika kulla yaumin arba'ata darahim. Pak, kata iblis, sebaiknya bapak pulang saja ke rumah. Wa ana u'tika kulla yaumin, dan saya, kata iblis, akan memberikan engkau wahai bapak setiap hari arba'ata darahim. Saya akan berikan kepada bapak setiap hari 4 dirham. Kalau kayak kita 4 dirham itu tiap hari ada 4 juta, 4 juta tiap hari itu. Nah, ketika seorang laki-laki yang ahlul ibadah yang ingin menebas, menumbangkan dan merubuhkan pohon ini mendengar ucapannya iblis, kata iblis, Pak, bapak pulang saja Pak, di rumah saja, tenang saja, pokoknya setiap hari akan ada saya kirimkan uang tiap hari. Apa kata laki-laki itu? Ataf'al dzalika. Ini kamu ini serius ngomong ini? Kata siapa nih? Kata laki-laki yang ahlul ibadah. Ini ngomong hoak apa kagak ini ya? Ente ngomong serius apa enggak ini? Tiap hari ada duit di rumah nih. Faqala na'am. Kata iblis, ya, saya janji. Pokoknya bapak pulang saja ke rumah, sangkutin lagi itu kampak, cancang lagi itu kelenda. Pokoknya bapak di rumah saja. Tiap hari saya janji akan saya kirimkan, akan saya berikan uang. Faraja ila manzilihi. Maka akhirnya laki-laki yang ahlul ibadah ini pulang. Berarti gagal nggak nih? Hah? Gagal nggak? Faraja ila manzilihi. Falamma raja ila sajadatihi sara yajid tahtaha kulla yaumin arba'ata darahim ila salasati ayyam. Dan ketika laki-laki yang ahlul ibadah ini kemudian ia pulang ke rumahnya, ketika ia mengangkat sejadahnya, sara yajid tahta kulli yaumin arba'ata darahim. Tiap kali dia angkat sejadah 4 juta. Besok pagi-pagi dia angkat lagi, ada berapa? 4 juta. Nggak ngapa-ngapain.
4 juta. Gara-gara agak jadi apa tuh? Gara-gara nggak jadi pohon. Ila salah satu ayam. 3 hari berturut-turut, tiap kali dia ke bed, dia angkat sejadahnya, ada apanya? Ada duit. 4 juta, 4 juta, nggak ada ngapa-ngapain. Usah deh. 4 kali 3 berapa? Hah? 12 juta. 3 hari dapat itu. Siapa yang kagak mau itu? Falamma asbaha ba'da dzalika lam yajid syai'an. Kemudian hari keempatnya, pagi-pagi ketika ini orang yang awalnya ahlul ibadah, yang setiap pagi, tiap kali dia angkat ada 4 juta di bawah sejadahnya, hari keempat pagi-pagi dia angkat sejadahnya, enggak ada apa-apa, kosong. Fa'akhazal fa'sa wa raqiba himarahu wa tawajjaha ila syajarah. Mabuk lagi ini aki-aki yang ahli ibadah ini. Dia ambil lagi kampaknya, dia naik lagi keledainya, dia tuju lagi ini pohon. Kalau kali ini mah tidak ada alasan apa-apa, pokoknya pohon ini harus tumbang. Hari ini pohon ini harus saya tebas. Hari ini pohon ini harus saya saya rubuhkan, saya tiadakan lagi. Pokoknya apapun alasannya, hari ini mah pohonan harus nggak ada ini. Kata siapa nih? Kata yang ahlul ibadah. Faqama iblisu ala tilkas surah faqala lahu aina turid. Di pertengahan jalan, lagi-lagi iblis dalam bentuk manusia menghampiri laki-laki ini. Kemudian iblis pun berkata, aina turid. Pak, Bapak mau kemana Pak? Kata iblis di pertengahan jalan. Qala uridu qat'atil kasyajarah. Kata laki-laki yang awalnya alul ibadah, udah ente minggir. Pokoknya hari ini saya tebang pohon ini udah. Pokoknya hari ini, pagi ini pohon ini harus tumbang, harus rubuh, udah nggak ada alasan yang lain lagi. Faqala iblis la tutiku dzalika. Kata iblis, Pak, Bapak sekarang nggak bakalan mampu, Bapak nggak bakalan bisa, Bapak nggak akan kuat menumbangkan pohon itu. Kata iblis. Fatahasama fasara'u iblisu la'anahullahu ta'ala salah sama. Nah, ketika laki-laki yang awalnya ahlul ibadah ini dipertemukan atau bertemu dan dihadap oleh iblis, kata iblis, kamu udah gak bakalan mampu nebang pohon ini. Akhirnya terjadilah perkelahian lagi. Nah, ketika terjadi perkelahian, maka berbaliklah keadaan. Yang pertama mah iblis nyungsep di galengan sawah, kali ini mah laki-laki ini yang nyungsep di galengan sawah. Terbalik. Kalah ini ahlul ibadah ini. Kira-kira bisa dipahami ini? Pasang kuda-kuda pertama nih aki-aki nyungsep. Pasang lagi jurus kedua, kalah lagi. Nih aki-aki pasti penasaran, pasang lagi jurus yang ketiga, makin parah. Kalah ini ahlul ibadah ini. Fata'ajjaba ar-rajulu faqala ayyu sababin anta ghalib alayya wa kuntu ghaliban alayka qablu. Heran ini ahlul ibadah. Bingung ini ahlul ibadah. Faqala ayyu sababin anta ghalibun alayya. Apa ini penyebabnya? Dulu saya melawan kamu,
sumbangan. Kok sekarang kamu yang ngalahin saya? Wa kuntu ghaliban 'alaika. Dulu aku bisa ngalahin, kok sekarang malah saya yang kalah ini. Kata laki-laki yang awalnya ahlul ibadah. Faqala iblis alaihi la'nah, na'am. Kata iblis laknatullah, ya, sekarang mah saya dengan mudahnya mengalahkan kamu. Enggak usah repot-repot, enggak sampai puluhan jurus, 3 jurus juga kamu udah nyum seberapa kali. Kana khurujuka awwala marratin lillahi ta'ala. Penyebab kekalahanmu hai ahlul ibadah, dulu mah kamu keluar dari rumah bawa kampak, naik keledai, mau menumbangkan pohonan, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Keluar pertama mah karena siapa? Karena Allah. Wajar, maka siapapun bisa dikalahkan. Palawi jitama awani kulluhum alaika la yuqawimuna. Sekata iblis, seandainya teman-temanku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku datang ngumpul sama aku saat itu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kamu saat itu. Kenapa demikian? Karena keluarnya kamu yang pertama mah benar-benar karena siapa? Karena Allah. Wa ammal an fa inna ma kharajta haitsu lam tajid ad-darahima tahta sajadatika. Adapun sekarang mah kata iblis, kamu keluar dari rumah kamu bawa kampak, naik keledai, mungkin peralatan-peralatan lain yang kamu bawa untuk menumbangkan pohon itu, tapi keluarnya kamu itu bukan karena Allah, tapi gara-gara di bawah sejadah kamu udah nggak ada. Kira-kira bisa dipaham nggak? Fala jarama kuntu ghaliban alaika. Maka pada saat ini kata iblis, enggak terlalu susah, mudah sekali aku mengalahkan kamu. Keluarnya kamu bukan karena Allah, berjuangnya kamu bukan karena Allah, tapi berjuangnya kamu hanya semata-mata berharap dapat itu. Kemudian kata iblis, farji wa illa adrib unuk. Dah kalau sekarang kamu pulang aja dah. Kata iblis kepada yang laki-laki yang awalnya ahlul ibadah, sekarang mah kamu pulang aja ke rumah. Kalau lu kagak pulang, gua potong batang leher lu sekarang. Enggak ada kekuatan apa-apa lu sekarang mah, bukan kayak yang pertama. Ini saudara bisa dipaham nggak kira-kira nih? Bisa paham nggak? Faraja ar-rajulu wa taraka qat asy-syajar. Akhirnya itu laki-laki ketimbang batang lehernya ditebas sama iblis, akhirnya itu laki-laki pulang balik ke rumah dan tidak tidak meneruskan untuk menumbangkan pohon. Intisari, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hikayat dan cerita ini? Bahwa ketika kita berjuang dengan berbagai macam jenis perjuangan yang bisa kita lakukan, apabila perjuangan itu semata-mata karena Allah, pasti Allah akan nolong kita. Dan jika Allah menolong, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, yang hanya kulitnya saja kelihatan karena Allah, tapi tujuannya bukan karena Allah, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Haram, saudara. Perhatikan. Ini bukan di sini nih, bukan di negeri kita. Ini di Bangkok. Di Bangkok, saudara, umat Islam hampir tiap hari demo. Di Bangkok. Umat Islam hampir tiap hari demo dengan berbagai macam cara.
Di Bangkok guru-guru pun demo minta diangkat menjadi karyawan. Di Bangkok ini, Pak. Tapi ternyata karena demo yang mereka lakukan bukan karena Allah, maka nggak ada hasilnya. Apapun demo yang mereka lakukan, apapun aksi yang mereka lakukan, nggak ada hasil apa-apanya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bukan semata-mata karena Allah. Nah, apapun yang mereka lakukan, apabila mereka lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan kejayaan. Dan manakala apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan bukan karena Allah, maka pastikan hasilnya akan apa? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.